Kebakaran hebat terjadi di kantor Bupati Halmahera Selatan yang terletak di Jalan Kebun Karet, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kepulan asap hitam terlihat pertama kali dari ruangan kantor sekretaris daerah. Api kemudian merambat dengan cepat hingga ke ruangan asisten bupati dan ruangan wakil bupati. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna lakukan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran dibantu personil Polres Halmahera Selatan dan Satpol PP terus berupaya menjinakkan api yang terus berkobar. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 8.22 WIB malam tadi. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Terjaring razia PMKS, pasangan suami istri manusia gerobak meronta histeris. Tertangkap basah cabuli bocah seorang pria Parubaya di Jambi babak belur di amuk warga. Evakuasi seorang ibu rumah tangga yang tercebur sumur berlangsung dramatis. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting dan saya Arlista Hadi. Kembali hadir memperbaharui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Khususnya untuk hari ini, kita memperingati Hari Kartini. Betul sekali Arlista dan pemirsa, kita awali iNews siang hari ini dari asrama polisi perintis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang terbakar sesaat jelang waktu berbuka puasa. Setidaknya 36 unit bangunan rumah ludes terbakar dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Pria ini bernama Matolo atau sering dipanggil Lele. Pria berusia 50 tahun ini babak belur dihajar massa saat kedapatan melakukan hal tidak senonoh pada anak usia 8 tahun di Pasar Bawah Bangko, Merangin, Jambi. Perbuatan cabulnya terhadap korban diketahui langsung oleh ibu kandung korban. Setelah mendengar teriakan ibu korban, warga yang emosi langsung mengerumuni dan menghajar pelaku hingga babak belur. Rupanya Lele, seorang residivis atas kasus yang sama pada tahun 2018, melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Telah mencabuli anak yang berusia 5 tahun. Jadi setelah anak itu dicabut, minta keterangan oleh orang tua dan kenyataannya memang benar itu pekerjaan bapak itu. Jadi sehingga masa itu tidak tahan ya langsung diikuti. Kami datang, kami amankan di pos polisi yang di ujung. Pelaku langsung diserahkan ke Mapolres Merangin, Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jambi, Merangin, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, asrama polisi perintis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar sesaat jelang waktu berbuka puasa. Setidaknya 36 unit bangunan rumah ludes terbakar dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kebakaran hebat menghanguskan asrama polisi di Jalan Veteran Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 25 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun sumber api pertama kali terlihat di salah satu atap rumah warga. Akibat kebakaran ini, 26 rumah di asrama polisi perintis terbakar hingga rata tanah.
Saat petugas berupaya memadamkan si jago merah, warga berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke lokasi sekitar. Habis semua. Memang ini asrama tertua tuh. Asrama paling lama ini. Oh, paling lama. Ini yang tinggal di sini polisi atau pensiunan? Oh, begitu. Cepatnya kebakaran membuat warga panik saat menyelamatkan harta benda mereka. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pasca kebakaran hebat yang membakar asrama polisi dan lebih dari 30 rumah petak, polisi langsung bergerak cepat memastikan sumber kebakaran. Garis polisi telah dipasangi di lokasi kebakaran di wilayah Jalan Veteran Selatan, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat, sedangkan lainnya tinggal di posko pengungsian. Warga yang menjadi korban siang ini masih ada yang mengais sisa-sisa kebakaran. Kapolsek Mamajang, Kota Makassar, Kompol Mariana Tarukrante menegaskan penyebab kebakaran diduga karena ledakan kompor gas dari salah satu rumah purnawirawan. Pihaknya memastikan terdapat 32 rumah petak dari 32 kepala keluarga hangus terbakar. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah bergabung bersama kami Nana Jamal. Selamat siang Nana, apakah masih ada yang mengais-ngais barang di lokasi Nana? Ya, Lista dan Desta, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini saat ini kita sudah berada di lokasi kebakaran. Tidak ada warga yang melakukan pencarian barang tersisa dari puing-puing rumah mereka. Namun yang bisa kita saksikan saat ini, beginilah kondisinya saat ini, masih ada asap yang keluar dari bekas kebakaran yang beralamat di Jalan Veteran Selatan ini, Arlista dan Desta. Dan pemirsa yang juga dapat kami sampaikan bahwa saat ini posko pengungsian juga sudah dibuat tepat di depan lokasi kebakaran untuk dapat menampung sementara para korban kebakaran yang belum sempat ataupun juga belum memiliki tempat tinggal sementara. Karena memang beberapa dari para korban kebakaran ini sudah mengungsikan diri mereka masing-masing ke rumah kerabat yang terdekat. Namun bagi mereka yang kemudian belum, ini mereka kemudian sementara ditampung di posko-posko pengungsian yang ada saat ini yang berada tepat di depan lokasi kebakaran mereka sendiri. Saat ini polisi juga sudah bergerak cepat untuk langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang masuk ke dalam bekas kebakaran. Dan saat ini bisa kita lihat seperti inilah kondisi warga saat ini yang kemudian berusaha untuk mencari, sebelumnya berusaha untuk mencari apa saja yang tersisa dari rumah mereka seperti surat-surat berharga dan barang-barang lainnya. Namun seperti yang kita lihat tadi bahwa memang kebakaran kemarin ini sangat luar biasa menjelang waktu berbuka puasa kemarin sehingga nampaknya masih nihil seperti itu barang-barang berharga yang bisa mereka selamatkan selain diri dan keluarga mereka. Dan saat ini juga Resta Desta dan juga pemirsa, masyarakat, pemerintah dan juga berbagai komunitas-komunitas lainnya ini sudah berdatangan untuk membawa bantuan mereka. Oke, dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa? Oke, Ibu boleh diceritakan mungkin Ibu bagaimana kondisi Ibu dan juga para pengungsi yang lain di sini tadi, Ibu? Oke, baik. Tapi seperti yang kita lihat saat ini, mungkin mereka masih ragu untuk bisa menyampaikan apa yang kemudian dialami oleh mereka. Tapi kami masih akan mencoba untuk bisa berbicara dengan pengungsi ataupun juga wakil warga yang ada di sini yang bisa menceritakan bagaimana kondisi mereka dan juga para pengungsi yang ada saat ini. Iya, boleh ke sini sebentar, Ibu? Oke. Masih agak susah seperti itu pemirsa untuk bisa berbicara dengan mereka karena mereka tentunya masih sangat syok kemarin. Oke, saat ini
Saya sudah berada bersama dengan salah satu pengungsi. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Hasna. Ibu Hasna. Ibu Hasna, boleh diceritakan Ibu kemarin Ibu berada di mana pada saat kebakaran terjadi? Kemarin waktu kejadian ada di dalam rumah untuk masak untuk buka puasa. Ibu sendiri letak rumah Ibu dengan sumber kebakaran itu kira-kira seberapa dekat? Dari rumah. Dari rumah. Dari rumah Ibu sendiri. Dan apa yang kemudian Ibu lakukan pada saat mengetahui adanya kebakaran? Merasa panik karena motor sama mobil yang harus saya selamatkan. Jadi dari situ saya selamatkan. Saya mau masuk kembali ambil baju. Sudah api di dalam rumah. Jadi saya tidak bisa ambil apa-apa, baju di badan Mami yang saya bisa ini. Bagaimana dengan anggota keluarga yang lainnya, Ibu? Alhamdulillah semua aman-aman, semua aman-aman semuanya. Tidak ada yang meninggal, tidak ada yang luka juga, Ibu? Jadi, alhamdulillah iya. Jadi saat ini Bu Hasna dan juga keluarga untuk sementara ini kemana Ibu untuk? Semuanya dulu ke rumah kakak saudara. Ya. Terima kasih Ibu. Kami doakan semoga bisa pulih perasaannya dan juga bisa segera mendapatkan rumah kembali. Dan demikian Alista dan juga Desta yang dapat kami sampaikan dari Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Nana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, praktek prostitusi perempuan di bawah umur dibongkar personil polisi dari Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Praktik yang melibatkan siswi SMP itu sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Dua perempuan di bawah umur di Batam, Kepulauan Riau terlibat prostitusi online. Keduanya ditangkap personil Satreskrim Polresta Barelang di sebuah hotel kawasan Nagoya saat melayani pelanggan mereka. Selain itu, polisi juga menangkap dua orang muncikari yang menawarkan jasa korban pada pelanggan pria. Kedua pelaku menjanjikan kehidupan mewah pada korban yang berusia masih di bawah umur dan berstatus siswi SMP. Dari hasil yang mereka dapatkan, itu barang bukti yang kita sita itu 2 juta rupiah. Namun dari hasil pemeriksaan, untuk anak sebagai korban ini mendapatkan upah 800.000. Artinya mereka ada bagi hasil. Atas perbuatannya, muncikari yang ditangkap terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pasangan suami istri manusia gerobak yang menggendong balita meronta histeris saat diamankan razia PMKS di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. Dan di kawasan Tambora, Jakarta Barat, razia sempat diwarnai perlawanan dari pengamen ondel-ondel. Iya. Ayo mengikutin, Bos. Enggak, Pak. Enggak bisa saya, Pak. Enggak bisa. Pasangan suami istri manusia gerobak menolak diamankan petugas gabungan saat mangkal di kolong rel Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Ya, besok saya mau pulang. Enggak. Enggak. Sambil menggendong balitanya, si ibu terus menjerit histeris menolak dibawa petugas. Sementara suaminya terus berusaha mempertahankan gerobaknya dari tangan petugas. Suasana kian memanas saat petugas mencoba menaikkan paksa Pak Sutri itu ke dalam mobil. Pak Sutri itu berdalih belum lama berada di Jakarta akan segera pulang kampung ke Jawa Timur. Besok kan saya kalau di sini saya bawa. Besok saya mau pulang. Bapak malam ini tinggal di Jakarta, tinggal hari ini aja apa gimana Pak? Baru ini Pak. Baru ini saya Pak. Bapak rencananya memang besok mau pulang atau gimana? Ya, kalau masih ada Jakarta besok bawa. Masih ada. Meski sempat kewalahan, petugas akhirnya mengangkut paksa Pak Sutri dan balitanya ke dalam mobil. Razia digelar menyusul makin banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS jelang Hari Raya Lebaran. Banyak sekali pengaduan dari masyarakat yang disampaikan bahwa trotoar-trotoar jalan di Jakarta banyak digunakan untuk tempat tidurnya para pemulung, tempat tidurnya manusia gerobak dan sebagainya. Mereka yang terjaring razia selanjutnya dikirim ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk dibina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Di Jakarta Barat, pemirsa, razia PMKS di kawasan Tambora malam tadi diwarnai perlawanan dari pengamen ondel-ondel yang akhirnya melarikan diri. Razia PMKS di kawasan Tambora malam tadi diwarnai perlawanan dari rombongan pengamen ondel-ondel. Petugas memilih mundur untuk menghindar hal-hal yang tak diinginkan dan membiarkan para pengamen ondel-ondel melarikan diri. Di lokasi lain, petugas menjaring beberapa manusia gerobak yang ada di pinggir jalan. 23 orang PMKS yang terjaring razia dibawa ke kantor Kecamatan Tambora untuk didata terlebih dahulu. Diselenggarakan kegiatan operasi pekan PMKS yang ada di wilayah Kecamatan Tambora. Dan hari ini PMKS yang terjaring itu ada 23 PMKS. Nah, sekarang sedang didata dan tindak lanjutnya nanti akan kita bawa ke panti sosial di Kedoya. Setelah didata, mereka diserahkan ke panti sosial Kedoya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang oknum PNS polisi mengadang laju mobil ambulans di Sukabumi, Jawa Barat dengan melintangkan mobil di tengah jalan. Pria tersebut diduga kesal lantaran saat akan keluar parkiran, kondisi jalan macet sedangkan pengendara lainnya berusaha memberikan jalan bagi ambulans untuk melintas. Seorang pria yang mengenakan seragam PNS mengadang dan menghentikan mobil ambulans yang sedang membawa pasien saat terjebak kemacetan di Jalan Pelabuhan 2, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pria tersebut emosi karena jalanan yang macet, namun melampiaskan dengan menggebrak bagian depan mobil ambulans serta memastikan apakah benar mobil ambulans tersebut membawa pasien atau tidak. Padahal ambulans tengah dalam kondisi darurat karena membawa pasien bayi berusia 60 hari yang harus segera dirujuk dari RSUD Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi menuju RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi. Saya tidak tahu juga bakalan ada kejadian seperti itu. Yang nanya juga banyak, bawa pasien ya bawa. Tapi si bapak kan ya seperti itulah, tidak ada dilebih-lebihkan di video seperti itu. Saya juga sirine nyala, rotator nyala, lampu utama nyala. Jadi kita menandakan bahwa kendaraan kita itu ada isi. Usai video pengadangan tersebut viral di media sosial, oknum PNS yang diketahui bertugas di Polres Sukabumi meminta maaf kepada sopir dan keluarga pasien. Tadi yang sempat berhenti di ambulan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak maksud hal-hal yang lain. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, bahwa ambulans mendapatkan prioritas di jalan raya saat membawa orang sakit. Masyarakat diimbau untuk memberikan akses jalan jika mengetahui ada ambulans yang tengah dalam kondisi darurat membawa pasien. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Satu orang dari komplotan pencuri sapi dan kerbau di Kabupaten Tangerang, Banten nyaris tewas dihajar warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.